Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, sebelumnya diperlihatkan dalam season 2 bahwa Bailang mencabut pedang yang menyegel Sun Wukong. Dua Sun Wukong yang terbebas dari segel langsung bertarung dengan Dewa Erlang dengan meminjam tubuh Bailang. Pertarungan hebat pun kembali terjadi antara Wukong dan Dewa Erlang. Dan kali ini Wukong berhasil kabur dengan menipu Dewa Erlang. Wukong kemudian berpamitan dengan guru dan adik-adiknya untuk ke dunia bawah menjalani proses reinkarnasi. Tiba-tiba Bailang menangis karena kitab sucinya padam. Hal itu membuat panik semua orang. Tapi secara mengejutkan, ternyata kitab suci telah berubah kembali menjadi Xiaoyu. Di dalam season 3 ini, kita diperlihatkan dengan seorang kakek naga yang memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Dan ternyata, kakek naga tersebut sedang bertarung dengan tim Biksu Tong. Tim Biksu Tong pun terlihat tak mampu menandingi kekuatan dari kakek naga yang luar biasa. Kekuatan mengerikan dari sang kakek mampu membangkitkan mayat dari dalam tanah yang langsung mengepung tim Biksu Tong. Kali ini, tim Biksu Tong mulai melawan para mayat hidup. Sang kakek naga kini mulai serius dan mengeluarkan api dari kedua tangannya. Patkai pun langsung maju untuk melawan sang kakek. Tapi kekuatan Patkai tak mampu menandingi kekuatan kakek naga. Alhasil, Patkai dihajar habis-habisan yang membuatnya tewas. Sekarang giliran Wuqing melawan sang kakek. Wuqing yang mengandalkan kecepatan serangan masih saja tak mampu melukai kakek naga. Yang akhirnya dengan mudahnya kekuatan Wuqing mampu dipatahkan. Dan kini pun Wuqing juga terbunuh oleh sang kakek naga. Melihat dua muridnya telah tewas, Biksu Tong dengan sekuat tenaga menghajar kakek naga. Pukulan sang biksu berhasil melempar mundur sang kakek. Tapi kini kakek naga mulai marah dengan Biksu Tong dan langsung menendangnya. Tak hanya itu, sang kakek juga mengeluarkan jurus tombak es yang langsung mengenai tubuh Biksu Tong. Sang biksu yang terluka masih mencoba melawan hingga membuatnya membeku menjadi es oleh jurus kakek naga. Setelah membekukan Biksu Tong, kakek naga merubah dirinya menjadi naga biru dan langsung terbang ke langit. Hal ini membuat Bailang dan Xiaoyu ketakutan. Bailang yang mencoba melawan malah membuatnya tewas. Xiaoyu pun hanya bisa menangis melihat teman-temannya mati. Ternyata itu semua hanyalah mimpi Xiaoyu. Xiaoyu meyakini bahwa mimpinya itu adalah ramalan di masa depan. Dan ia pun berniat untuk pergi ke barat sendiri, agar tidak ada yang mati karena melindungi dirinya. Bailang tiba-tiba berhenti karena penciumannya yang tak mampu mendeteksi jalan yang benar, karena kabut di hutan semakin tebal. Andai saja ada Auxue, semua pasti akan beres, kata Patkai. Lalu Biksu Tong mengajak mereka semuanya untuk istirahat, karena hari sudah mulai gelap. Xiaoyu yang cekatan langsung menggunakan kekuatannya untuk membuat makanan.
Semua yang di situ heran karena makanan yang Xiaoyu buat terlihat aneh. 这怎么看起来怪怪的？可能有毒吧。 Hal ini membuat Biksu Tong dan Patke terlihat konyol karena mereka saling menolak untuk makan duluan. 师傅，您一路辛苦了。应该你先吃，我正好少废话，我让你先吃，那就先吃。 Tak disangka, Bailang malah sudah menghabiskan satu mangkok besar. Kini Biksu Tong makan kue buatan Xiaoyu dan langsung berteriak enak. Patke pun juga terlihat lahap. 能用法术烹调出花样繁多的美食。 Bailang pun bertanya, apakah Xiaoyu juga akan memasak saat di Gunung Tianyu? Xiaoyu pun menjawab, jangan bandingkan tempat ini dengan Gunung Tianyu. Biksu Tong lalu bertanya, apa saja yang Xiaoyu alami selama ini? Karena dulunya dia hanyalah api, tapi sekarang menjadi putri naga. Xiaoyu pun menjelaskan, hal ini karena kekuatan Raja Naga yang membuatnya berkultivasi menjadi manusia. Dikarenakan Xiaoyu sekarang adalah manusia, Biksu Tong tidak tahu banyak tentang Xiaoyu. Dan Patke juga heran, kenapa dia harus diburu oleh langit. Xiaoyu pun menjelaskan bahwa dia adalah kunci keseimbangan antara cahaya dan kegelapan. Karena Xiaoyu telah pergi dari surga barat, keseimbangan itu pun menjadi rusak dan menimbulkan masalah yang besar. Biksu Tong lalu bertanya, apa akan memburuk? Xiaoyu tidak tahu pasti, tapi dia harus tetap kembali agar dunia terselamatkan. Patke tiba-tiba bersemangat untuk melindungi Xiaoyu, tapi Xiaoyu malah menolak dan tak perlu dilindungi. Ini semua karena rasa takut yang Xiaoyu alami di dalam mimpinya. Dan ia memutuskan untuk pergi sendiri ke surga barat. Bailang yang tak tega membiarkan Xiaoyu pergi kemudian ditahan oleh Biksu Tong. Dan Biksu Tong menghargai keputusan Xiaoyu. Di kerajaan langit, Sang Kaisar marah dengan Dewa Sasin karena ia tak mampu mengatasi Biksu Tong dan muridnya. Lalu Dewa Sasin malah balik bertanya, kenapa jiwa Sun Wukong disegel di Laut Cina Selatan tanpa sepengetahuan dia? Sang Kaisar pun membantah, tak semua hal harus diberitahukan pada semua orang. Dewa Sasin bertanya lagi, apa dengan memenggal kepala Wukong itu belum cukup pantas menjadi hukuman untuknya? Tapi Kaisar Langit malah marah. Dan kini Kaisar Langit memerintahkan Dewa Sasin untuk memburu kitab suci dan membunuh Biksu Tong dan murid-muridnya. Bukan malah jadi pengkhianat seperti Dewa Rulai. Dewa Sasin pun menyanggupinya. Setelah keluar dari ruangan Kaisar Langit, Dewa Sasin baru merasakan ada hal yang berbeda dari Kaisar Langit. Dia kemudian mengingat kejadian saat terakhir sparring dengan Rulai di Istana Langit. Sasin, 多日不见，又行进了。 Mereka berdua sama-sama mengeluarkan jurus yang hebat dan seimbang. Saat keduanya mulai beradu tenaga dalam, gelombang kekuatan mereka membuat senjata prajurit melayang dan mengarah ke Kaisar Langit. Dan dengan aura gelap sang Kaisar menangkisnya. Lalu Dewa Rulai dan Dewa Sasin meminta maaf, dan sang Kaisar bilang tidak menjadi masalah. Kini Dewa Sasin pun tak ingin meragukan Kaisar Langit lagi, dan dia pun menyuruh para prajurit untuk pergi ke jalan iblis dan menghasut mereka agar membunuh Biksu Tong dan murid-muridnya, lalu membawa kembali kitab suci ke langit. Di hutan yang gelap gulita, Xiaoyu berjalan sendirian dan merasakan ketakutan. Xiaoyu lalu melihat burung gagak dan dengan polosnya dikasih makan buah. Tapi gagak yang haus darah langsung menyerang Xiaoyu. Xiaoyu pun berlari hingga terjatuh dan burung gagak langsung mengeroyok Xiaoyu.
saja ada Bailang yang menolong Xiaoyu, dan juga Biksu Tong dan Patke, serta Wuqing yang langsung menertawakan Xiaoyu karena memberi makan gagak. 鼠牙，没错没错，凶残的鸟儿就是他们。傻到拿食物喂它们就会发狂的攻击。哎，八戒，没人会这么傻。有啊，师傅，我刚刚就看这位万古永恒之火转生为人的超。 Xiaoyu pun menjadi kesal karena diejek. Xiaoyu pun lalu menjelaskan kenapa ia ingin pergi sendiri. Ini semua karena ramalan dan tidak mau mereka semua mati. 再走下去，你们都会死的，才决定独自让路。 Tapi Biksu Tong malah menertawakan Xiaoyu. Dan Biksu Tong pun menjelaskan, entah ramalan itu terjadi atau tidak, semua sudah ditakdirkan. Dan yang mereka lakukan saat ini adalah untuk mengubah masa depan. 当下一点一滴的努力，可以改变日后的。但我看得很清楚，现在就是最佳的时机。 Tentu saja, ada sebab akibat atau resiko yang harus ditanggung. Dan Xiaoyu adalah harapan satu-satunya. Maka dia harus percaya dengan tim Biksu Tong agar tidak terjadi kegagalan. Xiaoyu merasa senang dan percaya pada tim Biksu Tong. 他说的没错，我应该相信他们能一起抵达西天。哎， Tapi lagi-lagi sang biksu malah berbuat iseng. Bisa juga nih si biksu kaku berbuat usil. Biksu Tong lalu mengajak semua muridnya untuk mencari buah. Kemudian Biksu Tong mengejek Xiaoyu. 这么大个人了还想撒娇？ Xiaoyu yang tak terima diejek langsung berlari menghadang Biksu Tong dan bilang kalau dia adalah putri naga yang kuat. 我可是非常坚强的。 Biksu Tong dan muridnya hanya bisa diam saja. Xiaoyu pun lalu ngambek dan berlari. Kemudian disusul oleh Bailang dan Wuqing. 哎，小雨，等我呀！ Patke bertanya, apakah ramalan itu akan terjadi? Biksu Tong hanya bisa menjawab, tidak tahu. Lalu Patke berharap, andai saja ada Wukong dan Auxue, pasti ceritanya akan berbeda. Biksu Tong pun berkata, jika Wukong sekarang sudah berada di jalan yang benar, tapi Auxue masih bermasalah dengan kutukannya, dan tak bisa memaksanya untuk bersama. 唐三藏，快点，再不给我插针！啊！ 知不知道变成马很痛苦？那你呢？惨死的感受吗？好热啊！ 我找到了另一种办法压制你的恶咒，权力，不用担心再变红。感谢我，就证明自己是靠得住我，实在没法强行溜达。 Kita berpindah ke kerajaan Istana Raja Naga Laut Timur. Di sana Auxue sedang menjalani sidang pengadilan naga atas semua kejahatan yang Auxue lakukan. Semua orang yang di sana meminta agar Auxue untuk dibunuh saja. Auxue yang terbangun dari pingsannya kaget menemukan dirinya dirantai di pengadilan naga. Yang di sana ada ayah Auxue, yaitu Raja Naga Laut Timur. 可是你的老家。 Kini Auxue yang berada di persidangan naga diminta untuk dibunuh saja. Auxue bisa berada di persidangan naga itu karena kakaknya yang membawa Auxue untuk didisiplinkan. Tapi malah digugat oleh Raja Naga Laut Cina Selatan karena Auxue telah membuat buta mata anaknya. Ketua Pengadilan Naga menyuruh semuanya untuk tenang dan menyerahkan hasil persidangan pada pendapat terbanyak. 各地龙辩论，审判结果以多数意见为准。 Tapi karena ada Raja Naga Laut Timur, semua keputusan ada di tangannya. Sang kakak kini hanya berharap Auxue selamat di persidangan ini. 输地不少，但法院之审，傲雪，你能度过此劫吗？ Kini Raja Naga Laut Cina Selatan langsung menggugat Auxue bahwa dia telah bersekongkol dengan orang asing untuk menyerang Laut Cina Selatan yang membuat anak keduanya mati dan prajurit naga terluka. Raja Naga Laut Cina Selatan menyebut kakak Auxue sebagai saksinya. 我正巧遇到敖一龙与舍弟敖雪恶斗， Sang Raja Naga Laut Cina Selatan kini benar-benar marah dan minta Auxue untuk dihukum mati. Aoling, putri Raja Naga Laut Cina Selatan cemas dengan gugatan ayahnya kepada Auxue. Lalu Auxue pun bersuara bahwa Raja Naga Laut Cina Selatan telah bersekongkol dengan langit memenjarakan jiwa Sun Wukong di wilayahnya. 老狗，你们串通天众，囚禁孙悟空的妖魂。 Tapi Raja Naga membantah bahwa itu juga demi klan naga. 这种流氓暴徒，机会明白？ Kakak Auxue juga langsung bersuara. 南海确实与天众合作，揉进了大妖孙悟空的魂魄。 Aoling yang menyukai Auxue juga langsung membelanya. 是我们关押孙悟空魂魄。 你二哥死不瞑目， Sang Raja Naga Laut Cina Selatan marah dan tetap minta Auxue untuk dihukum mati.
Ketua pengadilan menyuruh semuanya untuk tenang dan minta Auxue untuk berbicara. 你还有什么要说的？ Auxue langsung mengatakan bersekongkol dengan surga adalah rencana Raja Naga Laut Cina Selatan untuk menguasai seluruh klan naga. Auxue tahu ini dari Ao Yilong, putra pertama Raja Naga Laut Cina Selatan. 你胡扯不啊！ Ayah Auxue yang sudah kecewa dengan Auxue kini berharap Auxue mati saja 你怎么还没死？我以为你早就死了。 karena telah membuatnya malu selama ini. Ayah Auxue mengingatkan kejadian masa lalu yang membuat Yusou terluka parah dan ayahnya harus menanggung rasa malu itu. 医生，你还是只会惹麻烦。 Auxue berusaha menjelaskan, tapi kini dipotong pembicaraannya oleh sang ayah dan membandingkan dia dengan kedua saudaranya yang membuat bangga, sedangkan Auxue pembuat masalah. 只有你。 Auxue yang protes malah ditampar oleh sang ayah dan dia telah mencoreng wajah ayahnya. 混账！还有脸在我面前说这种话？海龙族的脸面今天都被你给丢尽了。面子。 Auxue kembali protes. Apakah harga diri lebih penting daripada nyawa anaknya? Sang Raja Naga menjawab, iya, dan Auxue kini berjanji akan membuat ayahnya tak punya harga diri lagi. 我每次干坏事，一定先要自报家门。东海龙王之子敖雪，这都记在你头上。我不是一无是处，我还有令你生气的价值。 Ayah Auxue menyebutnya sampah dan menyerahkan semua keputusan pada pengadilan naga. 任由龙族法院。 反正你也没有把我当过你儿子。 Kakak Auxue memohon pada sang ayah, tapi malah disuruh diam. Auxue hanya bisa memaki kepada sang ayah 我高兴着呢，终于不用再看到你这个死老头了。 karena suara terbanyak ingin hukuman mati, maka besok Auxue akan dihukum mati. 无以极刑。 Saat keluar dari ruang sidang, Raja Naga Laut Cina Selatan menampar Aoling karena membela Auxue. Dan sekarang Aoling akan dijodohkan dengan putra Raja Naga Laut Cina Utara. Kakaknya kini menyuruh Aoling untuk melupakan Auxue. Aoling kini bersedih dan bercampur dengan marah. Di dalam kamarnya, Aoling mencari gelang pemberian Auxue dan mengingat kejadian di masa kecilnya. Saat mainannya dirusak oleh kakaknya, Aoling kecil mengadu kepada sang ayah. Tapi ayahnya malah memarahi Aoling dan membela Ao Yilong yang telah membuat sang ayah bangga. 哥哥把我的东西弄坏了，我就拿来看看，本来就是坏的，就是你弄坏的。你再做一个不就行了？这个做的够了，小事吵吵闹闹，真没规矩。在龙人学院不是做这些东西的，多跟你哥哥学学。 Sang ayah lalu membuang mainan 在 Aoling. 这种无聊的事情上，一龙，我们走。 Aoling yang sedih kini duduk di pinggir sungai dan dia melihat Auxue kecil sedang dibully. 有人还活着干嘛呀？说呀，你个渣渣，也不照镜子看看，真是笑死人了。 Auxue kemudian mencari bukunya yang dibuang ke sungai dan Aoling diam-diam memandangi Auxue dan mencemaskan keadaannya. 你这样泡在水里，伤口会感染的。不用你管， Aoling menyuruh Auxue untuk melapor pada ayahnya tentang pembulian itu. Auxue berkata, ayahnya tidak akan peduli. 我也不需要。 Aoling pun bilang kalau ayahnya juga tidak pernah peduli pada dia dan mengatur sesuai kehendaknya. 可我只想活得自由一些。 Auxue pun menyuruh Aoling untuk berbuat sesuai dengan yang dia mau, tapi Aoling tidak berani. 敢， Dan Auxue pun kini meyakinkan Aoling. Tak sengaja Auxue menemukan gelang naga dan memberikannya pada Aoling. Hal inilah yang membuat Aoling menyukai Auxue karena ia merasa diperhatikan. 行了，我要回去了。敖雪的出现，知道原来还可以有不同的活法。只可惜一直以来我都没有胆量去做自己。 Kini Aoling mencoba untuk menyelamatkan Auxue. Dia pun menyelinap ke penjara naga. Tiba-tiba salah satu penjaga mengetahui adanya seorang penyusup dan langsung mengejarnya. 什么人？沈城大佬！站住！站住！别跑！ Aoling yang terkepung terpaksa harus melawan para penjaga. Aoling pun berhasil mengambil kunci dan langsung kabur. 他跑不远了，分头搜索。 Tapi tangan Aoling terluka oleh tombak sang penjaga.
Dengan kunci yang ia pegang, Aoling pun langsung membuka pintu ruangan Aoxue dikurung. Ternyata di sana masih banyak kurungan yang membuat Aoling masih harus memilih kurungan yang tepat. Setelah berhasil, kini Aoling bilang pada Aoxue bahwa dirinya dijodohkan dengan orang yang tidak ia sukai. 敖雪，我想问你一件事：父王逼我嫁给北海的家伙，如果我救你出去，你愿不 Aoling ingin bersama Aoxue, tapi Aoxue membentaknya untuk segera melepaskan dia dari kurungan agar bisa kabur. 我知道条暗道。 Kini Aoling dan Aoxue segera melarikan diri dari penjara, dan sang penjaga mengejarnya. 我们快要到出口了。 Secara mengejutkan, Aoling tertangkap oleh kakaknya, dan Aoxue kini terkepung dan dihajar oleh para penjaga. 敖一龙， Di tempat lain, Xiaoyu sedang tidur, dan Biksu Tong beserta muridnya sedang makan malam. Patkai tiba-tiba bertanya, apakah gurunya khawatir dengan Aoxue? 师傅是不是还在担心敖雪？ Sang biksu mengiyakan pertanyaan Patkai, bahwa dia benar-benar khawatir. 敖雪被带回龙族老家，我总觉得不妥。虽然恶咒暂时化解， Karena klan naga memiliki tradisi hukuman yang ketat, kini Biksu Tong pun sudah tak membenci Aoxue karena kejadian masa lalu, dan berharap Aoxue bisa berubah. 16年来，我把他放在身边，就是期望他有朝一日能有。这次他的离开， 那也没办法了。 Tiba-tiba Xiaoyu mengigau, membuat Patkai, dan Biksu Tong langsung menoleh ke arah Xiaoyu. 师傅，你 Kini 说 pikiran mesum Patkai muncul kembali, dan Biksu Tong langsung memukulnya. 这次多了个美丽大胆的少女，我就说说也不行啊。 请你维持基本的道德水平。 Xiaoyu yang masih saja mengigau, kini benar-benar membuat Patkai kembali mesum. Dan tiba-tiba Bailang memberikan selimut pada Xiaoyu, membuat Patkai kesal karena mengganggu imajinasinya. 为什么你好像 看什么看？吃饭。 Biksu Tong pun menyuruh Bailang untuk melindungi Xiaoyu, serta berlatih lebih keras agar menjadi kuat. Bailang langsung pamitan untuk berlatih dan dicegah oleh Biksu Tong. Tidak harus sekarang. 傻的吧？不是现在。 Kini beralih ke dunia bawah. Di sana ada Wukong yang dikepung oleh arwah-arwah yang menginginkan aura kehidupan Wukong. 也曾在附近走过一趟的。是鲜活的灵气，你的300州分我们一点嘛。 Wukong pun langsung menghajar para arwah itu dan membuatnya mengamuk di dunia bawah. Hal ini membuat para arwah ketakutan dan berlari. Kemudian datanglah sang penunjuk jalan yang langsung menyebut nama Sun Wukong. 孙悟空吗？ Kini Biksu Tong beserta muridnya melanjutkan perjalanan karena hari sudah siang. Patkai merasa iri dengan Bailang karena Bailang selalu bersama Xiaoyu. 凭什么好事都轮到白狼？ Patkai lalu menawarkan diri untuk menggendong 师 Xiaoyu. 弟的，这点小事师兄帮得了。 Dan Patkai membayangkan hal yang aneh-aneh. Ternyata bayangan Patkai tidak sesuai dengan ekspektasinya. Wuching pun ikut memberikan barang bawaannya kepada Patkai. 白狼， Patkai merasa kesal dan mengembalikan barangnya pada Wuching. Kini Biksu Tong memberitahu semuanya kalau mereka akan segera sampai di perkampungan klan sapi. Klan sapi adalah siluman yang baik hati, kata Biksu Tong. Patkai kemudian menyombongkan diri. 只不过巨猪一族要比他们 Kekuatan klan sapi berasal dari padang rumput, dan pemimpin mereka sangat kuat dan terkenal di kalangan siluman. 拥有光魂的大妖，是不是很厉害啊？ Meski klan sapi baik, mereka bisa berubah menjadi jahat karena faktor tertentu. 但当年也免不了一些麻烦。 Biksu Tong lalu menceritakan saat pertama mereka tiba di wilayah klan sapi. Di sana mereka langsung bertemu dengan salah satu rakyat klan sapi yang terluka. Dia memberikan sesuatu pada Biksu Tong dan menitip pesan untuk rajanya sebelum dia mati. 告诉大王是毒。 Kemudian datanglah Raja Klan Sapi dan penduduk lainnya.
Mereka langsung mengepung rombongan Biksu Tong dan menuduh rombongan Biksu Tong telah membunuh saudaranya. Raja Sapi langsung menyerang Biksu Tong dan ditangkis oleh Sun Wukong sambil bilang kalau ini adalah salah paham. Raja Sapi New Moran tidak percaya dengan Wukong dan langsung menyerang mereka. Wukong dan adik-adiknya melayani tantangan Raja Sapi dan pertarungan pun tak terhindarkan. Pertarungan klan sapi ini ternyata sangat kocak. Wukong kini berhadapan langsung dengan Raja Sapi New Moran. Pertarungan sengit terjadi antara mereka berdua. Tapi akhirnya mereka pun berteman. Kini Bailang mencium sesuatu dan langsung mencari sumber bau tersebut. Ternyata Bailang menemukan jalan keluar. Mereka telah tiba di wilayah perkampungan klan sapi. Tapi Biksu Tong sebenarnya tak mau bertemu dengan New Moran. Kini wilayah klan sapi sangat tandus dan gersang. Patkai pun menjadi heran. Dan Bailang kagum dengan benteng klan sapi yang sangat besar. Biksu Tong pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Bailang berniat membangunkan Xiaoyu yang sudah tertidur selama 3 hari, tapi dilarang oleh Biksu Tong. Kemudian Bucing merasakan ada sesuatu yang mendekat. Mereka seperti terkepung, tapi tak ada wujudnya. Dan tiba-tiba segerombolan siluman lebah menampakkan diri. Biksu Tong mengajak semuanya bersiap untuk bertarung. Siluman lebah pun langsung menyerbu mereka, dan pertarungan tak terhindarkan. Siluman lebah yang sangat banyak membuat mereka harus terus bertahan. Kini Patkai terjatuh dan langsung diserbu oleh siluman lebah yang ingin menghisap darahnya. Tapi Patkai bisa menghindar. Patkai yang terdesak kini merubah wujudnya ke mode petarung. Biksu Tong masih mencoba melawan dan ditolong oleh Patkai. Begitu juga dengan Bailang yang mencoba bertahan, lalu ditolong oleh klan sapi. Kini klan sapi bertarung melawan klan lebah. Perdana Menteri klan sapi yang bernama Duoji langsung mencekik salah satu klan lebah hingga tewas. Duoji pun langsung menemui Biksu Tong dan memberi salam. Mereka datang ke situ karena disuruh Raja Sapi untuk menyambut Biksu Tong. Lalu klan lebah pergi, dan Duoji mengajak Biksu Tong dan muridnya untuk masuk ke kastil mereka. Rombongan Biksu Tong akhirnya masuk ke kastil klan sapi. Bailang heran, karena tempatnya sangat buruk. Kemudian bertanya pada gurunya tentang klan lebah. Biksu Tong pun menjawab kalau mereka adalah klan yang jahat. Perdana Menteri Duoji menjelaskan kalau klan lebah adalah musuh bebuyutan dari klan sapi. Biksu Tong melihat rakyat klan sapi banyak yang sakit. Duoji menjelaskan, hanya sakit biasa. Raja Sapi kini sudah menunggu kedatangan rombongan Biksu Tong dan menyambutnya dengan senang. Raja Sapi langsung mengajak Bailang untuk masuk. Kini Raja Sapi menjamu mereka dengan banyak makanan. Patkai kemudian memuntahkan makanan yang ia makan. Bailang masih saja menunggu Xiaoyu yang tertidur. Raja Sapi menanyakan Biksu Tong, kenapa kembali ke jalan iblis? Biksu Tong pun menjawab, kalau mereka akan mengembalikan kitab suci ke barat. Kemudian Bailang berkata bahwa Xiaoyu adalah kitab suci tersebut. Biksu Tong berkata, mereka tidak akan lama di situ, karena banyak siluman yang muncul, karena tahu kitab suci akan dikembalikan.
Raja Sapi pun menawarkan diri untuk membantu jika ada masalah. 想不到好朋友牛大王是这么重情义的。 Raja Sapi lalu menyuruh Bailang untuk menampakkan wujud aslinya. 快快现出原形！ Bailang pun berubah menjadi serigala putih dan Raja Sapi pun terkejut. Lalu Raja Sapi bertanya pada Biksu Tong, dan Biksu Tong pun menjelaskan siapa Bailang. 啊，大王，这位是我新收的徒弟。 Ternyata dari tadi Raja Sapi mengira Bailang adalah Sun Wukong. Biksu Tong lalu berkata kalau Wukong sedang berada di neraka. Raja Sapi kaget. 阴间的路上，阴间，好朋友大法师，不要藏了，快出来！ 悟空是 Di neraka, Wukong bertanya siapa nama sang penunjuk jalan. Penunjuk jalan pun berkata tidak punya nama. 我没有名字，或许本来是有的，只不过早已经忘记了。 Sang penunjuk jalan kemudian meminta Wukong untuk mengikutinya. 跟我来吧，我们是引路者。 Penunjuk jalan bilang kalau dia adalah pemandu dan semua pemandu memiliki wajah dan tubuh yang sama. 有名字，没有记忆。 Wukong bertanya, ada berapa pemandu? Sang pemandu menjawab, tidak tahu. Kini sang pemandu merasa senang dapat memandu Sun Wukong yang terkenal. 关于你的事，啊，估计是那些被我干掉的家伙。 Wukong melihat salah satu arwah menangis. Pemandu menjelaskan dia adalah arwah yang belum percaya kalau dirinya sudah mati. 有的还未相信自己已经死亡，会在这里投射成食物。 Kini Sun Wukong telah sampai di sebuah jembatan yang dinamakan Jembatan Terlupakan. Jembatan itu merupakan jalan untuk reinkarnasi. 前面就是你要去的地方，它唤作遗忘之桥。 Dan semua yang melewatinya, maka seluruh ingatannya akan terhapus. 你的妖魂在死后会不断。 Kini aura kehidupan Wukong telah padam satu. Sebelum ingatan Wukong terhapus, dia mengingat adik-adiknya dan gurunya, serta Suyi. Yang tanpa diketahui Wukong, bahwa pemandu di depannya adalah Suyi, kekasihnya. Wukong lalu berkata, jalannya terlihat sangat panjang. Lalu dijawab, tidak ada yang bisa menjawabmu. Wukong bertanya lagi, kenapa pemandu tidak menyeberangi jalan saja? Pemandu pun menjawab, tidak tahu. Dan Wukong masih tetap bertanya, dan jawabannya tetap tidak tahu. 或许我得有人告诉我我真正的名字， Wukong pun berjanji pada pemandu untuk membantunya. 又怎么能帮我呢？ 其他人过桥一切，因为他们是反。我是齐天大圣孙悟空，答应别人的事。 Lalu Wukong melompat untuk menyeberangi jembatan. 孙悟空，前面这路看不见尽，也越来越远了。但我的今生怎么还没到尽头？ Aura kehidupan Wukong padam lagi dan menyisakan satu aura lagi. Sedangkan jembatan di depannya masih sangat panjang. 这里面，嘿，必须尽快找到正确的。我可不想出去变成猪头 Tapi 牛头。 Wukong masih terus berlari. Tiba-tiba Wukong melihat cahaya api di depannya dan langsung mengikutinya. 这点中火，看来跟着他走就没问题了。 Xiao Yu kini telah bangun dari tidurnya dan menyebut nama Sun Wukong. Lalu Bailang bergegas mengambilkan minum untuk Xiao Yu. Dalam tidurnya, Xiao Yu bermimpi bertemu dengan Sun Wukong. Dan Bailang menceritakan kejadian selama ia tertidur. 3天3夜，差点被毒蜂抓走，幸好眼 Kini Raja Sapi masih tak percaya bahwa Sun Wukong telah mati. 已被三眼神将所捉。 Xiao Yu terkejut. Ternyata Raja Sapi bukan hanya rumor dan benar-benar ada. 牛魔王， Raja Sapi pun masih belum bisa menerima kenyataan itu. Lalu mengingat saat dia bertarung dengan Sun Wukong. 我与他是那么的，今日必须偿命！ 都说了是误会。 Keduanya bertarung dengan sangat hebat. Hingga bocil klan sapi kagum dengan pertarungan mereka. 什么？我从没输过。 Bangunan di sekitar lokasi pertarungan menjadi runtuh dan akan menimpa bocil klan sapi. Dengan sigap, Sun Wukong menyelamatkan bocil-bocil itu. 有没有受伤啊？没事就好。
Hal ini kemudian membuat Raja Sapi percaya bahwa semua ini hanya salah paham saja, dan Raja Sapi pun meminta maaf pada Sun Wukong. 看来我错怪，请接受本王的道歉。 Raja Sapi yang berharap bisa bertarung dengan Wukong sekali lagi, kini harus memendam keinginan tersebut. 可惜呀、智者已矣。 Tapi ada hal yang paling dikhawatirkan, yaitu adik perempuannya yang sudah menunggu kedatangan Sun Wukong selama bertahun-tahun. Karena sang adik ini mencintai Sun Wukong. 小妹，你都把自己关在里，出来吃点东西吧。小妹再这样绝食下，大王，其实让小妹出事，不是，不必说了。我现在就无论如何也要找回孙悟空。 Kini Xiao Yu bertanya, lalu apa yang terjadi? Dan Raja Sapi pun menjelaskan, dia hanya bisa membohongi adiknya dan berkata Sun Wukong akan kembali dan menikahinya setelah tugasnya selesai. 救回夜牛堡来，娶她。 牛小妹好痴情啊！ Kini Raja Sapi New Moren pergi untuk memanggil adiknya agar bisa dibujuk oleh Biksu Tong. 只可以说服她，不要再继续等了。 Ternyata Biksu Tong dan Patkai benar-benar tak ingin bertemu dengan adik New, tapi memaksanya. 没错没错，不必了，不必了。 不敬师傅，心里已经大法师这次经过，就顺道休息几，等我一会儿就好。 Dan Bailang malah ingin tinggal beberapa hari lagi di situ. Di sarang klan lebah, kini anak buah klan lebah menemui sang ratu. Dan memberitahu kalau mereka telah banyak menghisap darah klan sapi. Dan kini klan sapi semakin lemah. 牛们越来越虚弱。 Sang ratu merasa senang dengan informasi tersebut. Darah klan sapi yang dihisap kini dituangkan ke sarang bayi lebah untuk mencukupi nutrisi mereka. 给他们最好的是最好的养料。我可以养育。 Salah satu lebah kemudian memberitahu sang ratu kalau dia melihat rombongan Biksu Tong sedang bersama klan sapi. 正和野牛群在一起。是呢，唐三有更丰富的猎物呢。 Di wilayah klan naga, Aoxue yang dihukum mati kini akan dijadikan mangsa untuk Garuda oleh kakak Aoling. 敖雪，沦为 Aoxue pun dirantai agar tak bisa melarikan diri saat Garuda datang. 人法院就你所犯之罪作出最终代表龙人法院对罪人敖雪根据程序。我去你的龙人法院！你们有什么资格判我刑？你们有什么资格？行刑程序完成，我们可以走了。 Aoxue lalu memanggil Ao Yilong. 不是想亲眼看着我死吗？ Ao Yilong pun menyuruh yang lainnya untuk pergi karena dia ingin bicara dengan Aoxue. 敖，你再白痴，死到临头，好歹同族一群。 Kini Ao Yilong langsung menusuk Aoxue dan langsung kabur karena Garuda telah tiba. 敖一龙，天快亮了， Di kamarnya, Aoling membuang baju perjodohan dari atas meja dan berniat menyelamatkan Aoxue, tapi dihadang oleh penjaga. Aoling benar-benar tidak mau dijodohkan dan tetap akan pergi. Hal ini membuat Aoling harus melawan penjaga lagi. 对我不客气。 Tiba-tiba Raja Naga Laut Cina Selatan masuk dan langsung menampar Aoling hingga terpental. 吃的渣都不剩了。没用的东。 Para penjaga pun kabur karena takut dengan Raja Naga Laut Cina Selatan. Kini ayah Aoling masih tetap ingin perjodohan itu berlanjut. Aoling pun memohon pada ayahnya. Dia tak mau dijodohkan dan memohon untuk pergi saja dari Laut Cina Selatan. 海南海，听听你说的是什么混账话？ Sang Raja Naga kini marah dengan pernyataan Aoling, tapi Aoling protes dengan ayahnya kalau dia selama ini hanya alat untuk ambisi ayahnya saja. 你说什么？我说错了吗？我是您达成目的的工具。我从未反抗过命运。 Aoling pun dikurung oleh ayahnya dan dijaga ketat oleh para penjaga. 窗户房门给我钉死看牢！ Di tempat hukuman mati, Aoxue merasa tubuhnya melemah. 没力气了。 Dia lalu membayangkan saat berlatih dengan Yusou. 糟糕，我的电龙魂还没准。嘿，嘿，嘿，Ternyata latihan itu akan dipakai untuk melawan Garuda suatu hari nanti. 雪，真正战斗的时候，
伽罗罗可不会。什么罗？ Yuso lalu menjelaskan pada Aoksue bahwa Garuda adalah makhluk yang ditakuti oleh ras naga. 那里有我们龙人最害怕的东西——巨鸟伽罗罗。伽罗罗，它们以龙为食，身形及器官都比龙人更加敏锐。它们的羽毛能摄取龙魂雷电，能以卷起的飓风可以把任何。 Yuso kemudian menunjukkan pada Aoksue tebing itu awalnya utuh, tapi sisinya hancur oleh satu cengkraman Garuda. 看到那个断崖了吗？是座完整的山峰。伽罗罗一只利爪抓。 Aoksue pun menjadi takut. 一只手。 Dan Yuso memberitahu kapan Garuda itu akan muncul. 沐浴第一道曙光，龙人发明了一种极刑，赶在黎明之前。 Itulah sebabnya di puncak tebing dijadikan sebagai tempat hukuman mati untuk ras naga. Aoksue pun semakin ketakutan. 真正的被巨鸟吃。曙光就代表着绝望。 Tapi Yuso malah ingin pergi ke puncak tebing itu untuk menantang Garuda. 伽罗罗既是我们的天敌， Apabila dia berhasil mendapatkan bulu mahkota Garuda, maka akan dinobatkan menjadi naga pemberani. 就是拔去伽罗罗顶上的羽冠。 Karena selama ini yang mampu melawan Garuda hanya naga legendaris. 恐怕就只有传说中那万中无一的龙。 Bahkan Garuda pun tunduk pada kekuatannya. 甚至让伽罗罗听命于自己的力量。 Dan Yuso berniat ingin jadi naga pemberani suatu hari nanti. Aoksue pun kagum dengan keberanian Yuso. 这家伙还真是厉害。 Kini akhirnya Aoksue punya keinginan untuk mencabut bulu mahkota Garuda agar dia bisa melampaui Yuso. 拔下伽罗罗的羽冠呢？是我超越了你的证据吗？天兽！ Tiba-tiba awan pun terbelah. Cahaya dari langit langsung tertuju pada tubuh Aoksue. Dan itu artinya Garuda akan segera datang. 雪，在那个地方，曙光就代表着绝望。 就要来， Kini Garuda benar-benar datang, tapi tidak melihat Aoksue. 伽罗罗还没有发现这里绑了龙人。 Aoksue pun berusaha melepaskan rantai dengan seluruh kekuatannya dengan bantuan segel Biksu Tong di dadanya. 唐三藏，你说了，只要能释放出全部的能力，今天就算当我大。 Tapi Aoksue gagal dan merasa putus asa. 这就用完了，果然是个废物，结果也不过如此，真的死定了。 Kini Garuda berputar-putar di awan dan Aoksue bersembunyi di balik kayu. 巨鸟要过来了，没办法了，这双手老子不要了。 Tiba-tiba, Aoling datang dan menolong Aoksue. 傲雪，我来救你了，要留在南海了，你带我走。那个傻瓜白痴，现在才来打算送死吗？ Aoksue pun mengajak Aoling kabur sebelum Garuda melihat keberadaan mereka. Tapi kini mereka terlambat karena Garuda sudah melihat mereka berdua. 我们逃吧！站住！来不及了，你不可能跑得比他跨身龙行，更会激起他捕杀的欲望。 Dan Aoling mengajukan pilihan untuk bertarung saja karena mereka sudah tak bisa kabur. 就是给他一击重击，让他知难而 Aoksue pun kini akan berusaha melawan Garuda dan menyuruh Aoling untuk melarikan diri. Kini Aoksue teringat saat pertama kali melihat Garuda bersama Yuso. Dia ketakutan. 放心，他不会飞过。我没害怕。阿斗呢？你胡说！我相信你，成为勇者，你也可以做到。傲雪，走，我们去练习。 Di kelas, kini Aoksue teringat kata-kata Yuso kalau dia bisa jadi naga pemberani. Tapi Aoksue tidak percaya diri. 我不行的。敖雪，敖雪， Tiba-tiba datang teman sekelas Aoksue memberikan bulu dan bilang bahwa itu adalah bulu Garuda. Aoksue pun penasaran dan ingin bisa dapat bulu seperti itu. 再给我看看吧。 Lalu temannya tadi memprovokasi Aoksue untuk pergi ke tebing dan mencabut bulu Garuda saat ia tertidur. 要搞到伽罗罗的羽冠一点都不难。他在沐浴第一道曙光的时候是会睡着的，然后再这样咻的一下，大功告成了。 Aoksue yang polos kini mudah saja ditipu oleh temannya. 被人知道，规矩就要改了。好的， Ternyata itu adalah rencana busuk dari Ao Yilong dan adiknya. 我随便拿鸡毛忽悠他，他根本认不出来，还跟他说，只要趁伽罗罗睡，能轻轻松松从他头上摘下羽，答应了呢。那种蠢货死了也活该。 Aoling yang tak sengaja mendengar pembicaraan mereka merasa khawatir dan langsung memberitahu Yuso.
天羽兽，傲雪，有危险！不行不行，就算其他人也不一定能。万一我拿到了羽冠，父王，还有那些欺负我的同学，他们会是怎样的表情呢？天羽兽，傲雪，我就知道你能行。 Kini Auxue benar-benar pergi untuk mendapatkan bulu Garuda. 这么久了，怎么也不见巨鸟的影子呢？ Garuda yang baru tiba langsung menyerang Auxue dan membawanya terbang. 是迦楼鲁。 Tiba-tiba saja datanglah Yusuf menyelamatkan Auxue dan kini mereka berdua dalam bahaya. 天羽兽，你个傻瓜！巨鸟是不会。不能再逃了，我们两个不可能跟他拼命了。傲雪，听着，你就抓住机会逃，知道了吗？ Yusuf berusaha melawan Garuda dengan seluruh kekuatannya. Hal ini membuat Yusuf terluka parah dan Auxue membawanya ke istana, tapi dia malah dimarahi oleh ayahnya. 救我！救天羽兽！我救他！兽！ Yusuf kini benar-benar terluka parah dan Auxue sangat menyesal. 巨鸟加龙罗，傲雪，这是怎么回事？ 天羽兽在绝龙天峰遇到了他，从头说起，要没头没尾。我去偷巨鸟羽冠，说来救我，结果他被巨鸟咬。 他的心脉被割断，伤解。什么？ Kini ayah Auxue merasa malu di depan Raja Naga Tianyu atau ayah Yusuf. Lalu Raja Naga pun melampiaskan kemarahan pada Auxue, tapi dicegah oleh Raja Naga Tianyu. 我现在就毙了他！王，你疯了吧？快住手！他可是你的儿子，使不得呀！对呀，放开我！我从不亏欠别人。不怪谁，先救人吧。 Kini, Auxue berusaha menggunakan kemampuan penuhnya untuk menyerang Garuda, tapi malah membuat dia terlempar. Dan Garuda pun menyerang balik Auxue yang kemudian diselamatkan oleh Aoling. Kini Auxue marah pada Aoling, kenapa dia tidak kabur. Aoling pun menampar Auxue sambil ngomel-ngomel. 混蛋，你可是答应要带我走的。喂，谁要死了？现在就让你见识见识本大爷的力！收拾完这个小鸡崽儿，Aoling！ Garuda kini berhasil menangkap Aoling dan ingin memakannya, tapi ditahan oleh Auxue. 但是多亏了你，我抓住了巨鸟的弱点。 Auxue pun langsung mengeluarkan guntur merah ke mulut Garuda dan mereka langsung kabur. 傲雪，想不到你真的改变了很多。当然，你以为我这些年是白过的吗？你也不要回南海了，你要嫁自己喜欢的人嘛，是吧 Tapi secara mengejutkan, Aoling sudah dilahap oleh Garuda. Hal ini membuat Auxue sangat sedih dan frustasi. Lalu mengingat kejadian masa lampau saat bersama Aoling. Aoling。 你这样泡在水里，是念及与唐三藏等人的师徒情谊。我救你出去，你愿不愿意？傲雪，傲雪，我不要留在南海了，你带我走。那送你吧。从来都只有他和天羽兽对我好，这个女人将来还要嫁给喜欢的人。 Kini Auxue marah dan langsung menghajar para Garuda. 真的惹怒我了！ 啊！
Aokse yang sudah kehabisan tenaga, kini jadi bulan-bulanan para Garuda. 这点本事，大爷的朋友真是不知道。没用的。 Aokse pun hanya bisa pasrah, karena dia sudah tak mampu berbuat apapun, dan hanya bisa mengejek sang Garuda. 根本就这点本事吗？就能用石头扔死你？喂，臭娘，丑八怪，一起上啊！ Tiba-tiba langit menjadi gelap dan mengeluarkan petir biru. Garuda yang ketakutan lalu pergi, dan turunlah seseorang dari langit sebelum Aokse pingsan. 堡垒。 Di perkampungan klan sapi kini adik New datang membuat semua orang ketakutan. 有小妹要来了！ Bailang dan Xiaoyu malah kagum dengan kecantikan adik New. 是个温柔优雅的女孩子呀。 Kini adik New pun langsung menemui Biksu Tong, tapi Biksu Tong malah merasa agak grogi. 唐三藏大法师嘛。劳公主挂念。刚想念我们的，上次走的那么匆忙，真是的。 Adik New kini mengecek perjamuan yang diberikan kakaknya untuk Biksu Tong dan meminta anaknya untuk membawakannya madu. 乖孩儿，快把那壶新酿的蜂蜜酒端到娘亲这来。 Biksu Tong kaget, kok bisa adik New ini punya anak? Sang anak pun muncul dan semua orang terkejut. 哎呀，真乖，没办法，爹爹不在身边的孩子，来，娘亲给你擦擦汗。 Xiaoyu pun langsung mengelus kepala sang anak. Dan adik New bilang kalau itu adalah anaknya dengan Sun Wukong. Semua orang yang di situ terkejut dan tak percaya. 孙悟空的孩子，空的，不会吧？一高兴都忘了给你们介绍了。 Adik New kini menyuruh anaknya untuk memberi salam. 叔叔好。 Cerita lanjut flashback ke masa lalu, ketika rombongan Biksu Tong pertama kali bertemu dengan Raja Sapi dan sedang makan bersama. Saat itulah, Raja Sapi ingin memperkenalkan Sun Wukong dengan adik New. Wukong pun menyetujuinya. 我有个妹妹，生性孤僻，不爱见人，想请你帮忙。没问题，大哥的妹妹就是我的妹妹。就这么说定了。妹妹，你总是这样每天。 Wukong lalu menemui adik New di sebuah ruangan. Adik New tampak malu bertemu dengan Sun Wukong. 你谁啊？别过！你再靠近，我就不客气了。 哈，你就是牛小妹，长着脸啊！ Sun Wukong yang memaksa mendekat malah kena tinju dari adik New. Wukong pun tidak menyerah dan masih mencoba mendekati adik New. 可是，他们都说大家都害怕接近我。所以你就把自己关起来不见人了，别人怎么看你？ Lalu mengajak adik New keluar ruangan dan berlari ke danau. Di sana Wukong mengajaknya main lempar batu ke air. Adik New tampak terlihat bahagia. 太开心了！要是能一直这样就好了。不用在意别人的眼光。 Tiba-tiba datang segerombolan siluman lebah. Sun Wukong langsung pasang badan untuk melindungi adik New. 我会保护你的。 Saat malam tiba, adik New merasa gelisah karena Sun Wukong akan segera berangkat melanjutkan perjalanan. 可是，万一拒绝了怎么办啊？哎呀，管不了这么多了。 Adik New pun berlari menemui Sun Wukong untuk mengungkapkan perasaannya. 悟空，你知道吗？直到遇到你，悟空，我喜欢你，留下来好吗？ Sun Wukong yang sedang mengigau ternyata membuat adik New salah paham. 香蕉真好吃，你们都别抢了。我和悟空两情相悦，他答应娶我为妻。 Kembali ke waktu sekarang, adik New sedang bercerita pada Biksu Tong dan rombongan tentang kejadian malam itu hingga mereka punya anak. 只有我们母子相依为命。 Tapi Biksu Tong dan Patkai masih tak percaya Sun Wukong melakukan hal itu. Tiba-tiba Xiaoyu membela adik New dan merasa kesal dengan Sun Wukong. 独自抚养孩子长大，你这样一个弱女子，
孙悟空实在太过分了，简直就是渣男。这肯定是误会。 Patkai pun bilang ke Xiaoyu kalau adik Niu itu berbohong. Tapi Patkai malah kena omel oleh Xiaoyu. Dan adik Niu pun masih terus bersandiwara hingga Xiaoyu benar-benar membela adik Niu. 姐妹永远支持你，这件事包在我身上。你 Biksu 们 Tong tiba-tiba ingin melihat anak Sun Wukong dan membongkar sandiwara adik Niu dengan menunjukkan ekor sang anak yang ternyata palsu. 当年我们在野牛堡停留的时间不长，你们怀疑一个受害者，我知道他想避开我，故意说自己死了。牛小妹，你误会了，悟空是真的死了，他的尾巴是假的。怎么会这样？ Patkai pun langsung balik ngomel ke Xiaoyu. 师傅，他的尾巴断了。 Tiba-tiba ayah sang anak datang dan meminta anaknya kembali. Kini adik Niu marah karena kebohongannya telah terbongkar dan tak percaya Wukong telah mati. 孙悟空是不可能死的，你们根本是在骗我。牛小妹，冷静啊，有话好好说。 Adik Niu kini benar-benar mengamuk, membuat Biksu Tong dan yang lainnya langsung kabur. Adik Niu pun masih terus mengejar mereka. 做头乌龟，给我出来！他们应该往那边逃啊！ Saat keluar dari persembunyian, Raja Sapi langsung menyapa Biksu Tong dan rombongan, serta merasa tak enak dengan sikap adiknya. 大家都出来吧。我这小妹脾气太冲，好朋友大法师多多见谅。 Raja Sapi pun bercerita tentang adiknya setelah Sun Wukong pergi. Bailang tiba-tiba menunjuk luka di tangan Raja Sapi yang sama dengan luka milik adik Niu. Dan Raja Sapi pun bilang kalau itu luka tusuk oleh siluman lebah. 被毒蜂刺中了相同的。大王， Biksu Tong ingin melihat luka itu. Tapi Raja Sapi bilang tak perlu khawatir. 不用大法师操心，区区蜂毒。 Kini akhirnya Ratu Siluman Lebah muncul di hadapan mereka dan langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang. Dan terjadilah pertarungan di wilayah klan Sapi. 不急，现出准备作战。 Biksu Tong pun juga langsung sigap menyelamatkan bocil klan Sapi yang diculik siluman lebah. 你找错目标了，小牛身上可没多少血迹。退散！师傅，怎么办？ 看来小雨离开彼岸的这些年， Pertarungan itu menjatuhkan banyak korban dari kedua belah pihak. Dan Biksu Tong menyuruh muridnya untuk melindungi Xiaoyu. 对其他族类一样不放过，必须战斗。 Kini pertarungan tim Biksu Tong dengan siluman lebah juga sudah dimulai. 还是先保住我的菊花吧。 Raja Sapi pun masih sengit bertarung dengan siluman lebah yang lain. Dan Ratu Lebah pun menyuruh pasukannya mengeroyok Raja Sapi. Tapi Raja Sapi masih mampu bertahan dan mementalkan semua lebah. Perdana Menteri Duoji kini terkena serangan dari lebah yang langsung menusuk punggungnya. Kini sang Perdana Menteri merasa kesakitan. Baiklah. Bailang membawa Xiaoyu berlari tapi mereka dikejar oleh segerombolan lebah. Dan Xiaoyu pun berhasil diculik oleh kawanan lebah. Bailang pun meminta tolong pada Patkai, tapi Patkai yang ketakutan malah bersembunyi. Bailang pun kini terpaksa menggunakan kekuatan naga Yusou untuk melawan para lebah, tapi Bailang sudah terlanjur kehilangan Xiaoyu. Patkai yang pengecut langsung muncul ketika pertarungan selesai dan menanyakan Xiaoyu. 师傅，师弟，你们没受伤吧？小雨呢？ Bailang pun langsung marah karena saat dia minta tolong, Patkai malah menghilang. Akhirnya Bailang dan Patkai pun berdebat. 刚刚被毒蜂包围，若是有八戒师兄你帮我，小雨就不会被抓。保护小雨是你的责任，现在你失败了，全来怪我。 Dan Biksu Tong pun kini mengajak mereka untuk menyelamatkan Xiaoyu. 小雨的安危关系重大。 如再把小雨抢回来就是。 Rombongan Biksu Tong pun berdiskusi dengan Raja Sapi untuk menyerbu sarang lebah. Tapi Raja Sapi tidak mengetahui tempatnya. 今日之战，我们杀死数百毒蜂，但他们我们必须速战速决。大王，小雨被掳走了，
我们要找到毒蜂巢穴，救回小雨。毒蜂巢穴异常隐蔽，我找了这么多年也没有头绪。 Lalu Perdana Menteri Duoji pun mengetahui cara menemukan sarang lebah karena mereka telah menghisap darahnya. 这是我预计之内的，我可以追踪到。 Kini Xiaoyu yang diculik langsung dibawa ke sarang siluman lebah dan Ratu Lebah pun langsung menghampirinya. 你有什么特别的？就这点养分，还不够孵化一粒。 Xiaoyu pun berusaha menyerang tapi tak berpengaruh apapun pada Ratu Lebah. Lalu dia pun kabur dan dihadang oleh pasukan langit, suruhan Dewa Sasin. 终于到手了！你们是什么人？天界使者，负责回收第10天的永币。 Ternyata para dewa ini bersekongkol dengan Ratu Lebah dan memberikan hadiah karena sudah menangkap Xiaoyu untuk mereka. 这样的宝物，想必在妖怪大道。 有了这个，可以刺激我产更多的卵。 日后的好处将源源不断。 Setelah memakan hadiah dari dewa, Ratu Lebah pun menyuruh anak buahnya menghisap darah dewa di depannya. 我们各自发。 因为毒蜂的本性就是吸引。 你得罪了天界，后果。 你来之前就应该想到结果。 Dan membawanya ke sarang anak-anaknya bersama dengan Xiaoyu yang sudah pingsan untuk dijadikan makanan bagi anak-anak lebah. 来的妹妹们又有食物了。明天的事。哦。 Di langit, Dewa Sasin menerima kelopak bunga yang artinya para dewa utusannya telah mati di jalur iblis. Dewa Sasin pun mendoakan para dewa yang telah mati ini sebagai bentuk penebus dosa untuk mereka di masa lalu. 他们过去都曾触犯规条，妖怪大道的危险本就是未知数。他们执行任务前，都事先清楚自己九死一生的处，也算是尽了最后的。每一片花瓣我都会为他们祈福，愿往生之路上好走。 Dewa Sasin lalu keluar dari ruangannya dan langsung ditabrak oleh salah satu dewa yang berlari. 杀仙大神，杀仙大神，请恕罪。 Dewa Sasin pun curiga dengan dewa yang menabraknya. Sang dewa yang menabrak Dewa Sasin kemudian masuk ke ruangan Kaisar Langit, lalu memberikan gulungan yang memberitahu keberadaan Dewa Rulai. 做得不错。 Kaisar pun merasa senang dan membunuh dewa tadi. Di langit, kini Jenderal Barat menemui Kaisar Sitian yang langsung diberi gulungan lokasi Dewa Rulai berada. Dewa Sasin yang ingin menemui Kaisar Langit kini berbalik arah karena mendengar pembicaraan Kaisar Langit dengan Jenderal Barat. Dewa Sasin juga melihat Jenderal Timur masuk ke ruangan Kaisar Langit. Di dalam ruangan, Jenderal Barat terkejut kenapa Jenderal Timur di ruangan itu. Jenderal Timur pun bilang untuk membantunya. 我一人就足够。第10天，如今更是助力盗贼唐三藏一伙。 Sang Jenderal Timur pun berkata, ini waktu yang tepat untuk menangkap Dewa Rulai. Tapi Jenderal Barat malah meremehkan Jenderal Timur dengan tatapan yang sinis. 那么广目天王可曾为追捕永恒之火，还和杀心 交情颇深，为人又沉稳谦和。 Kini Kaisar Langit tak menyangka Dewa Rulai akan mengkhianatinya. Kaisar Langit pun menyuruh Jenderal Barat dan Jenderal Timur untuk bekerja sama menangkap Dewa Rulai dan ingin Dewa Rulai mati. 2位天王都是我信得过的人，你2人合力出手，如来必须死。 Di dalam kamarnya, Dewa Sasin teringat pembicaraan di ruangan Kaisar Langit. Lalu ia membayangkan saat dia mencari Rulai, tapi malah menemukan kamar Rulai yang berantakan, dan Dewa Sasin pun membereskannya. Tak lama kemudian datanglah Dewa Rulai, dan akhirnya mereka berdua ngobrol bersama sambil minum teh. 怪不得我都认不出来了。如来，你我都必须树立典范。也是呀，你是特地来帮我树立美好形象。是我自己要来，但他也十分关心你。 Dewa Sasin langsung memulai berbicara tentang Sun Wukong yang terbunuh oleh Dewa Erlang. 但孙悟空却被3眼神将诛杀，这绝非完美结局。 Dewa Rulai pun juga sangat menyesal tentang terbunuhnya Sun Wukong. Dan dia yakin Sun Wukong tidak bersalah. 孙悟空，
必定是看到了你看不到的东西。 Apakah Dewa Sasin tidak curiga? Ditanya begitu oleh Dewa Rulai membuat Dewa Sasin marah dan langsung pergi. Karena Dewa Sasin percaya dengan Kaisar 10 Sitian. 天2中，你知道后果。 Dewa Rulai pun berniat ingin membuktikan bahwa Kaisar Sitian sudah berubah. Kini Dewa Sasin mulai mencemaskan Dewa Rulai. 放心吧， Rulai 提醒过你。 Jenderal Timur dan Barat kini sudah sampai di lokasi Dewa Rulai bersembunyi sesuai dengan peta gulungan, tapi mereka tak melihat apapun di situ. 怎么半点踪影也找不到？如来狡兔三窟，相助唐三藏，16年来根本无迹可寻。 Jenderal Barat langsung menyerang di lokasi, tapi itu tak membuahkan hasil. 王木天， Kemudian Jenderal Timur dengan mudahnya menemukan lokasi Dewa Rulai bersembunyi. Kini, kedua jenderal itu pun telah berada di depan persembunyian Dewa Rulai, tapi mereka masih harus mencarinya. Kemudian, Jenderal Timur memecah dinding gaib pelindung dengan kipasnya, dan kemudian menemukan Dewa Rulai yang tertidur di dalam es. Rulai ya，相隔16年。 Dewa Rulai pun kini terbangun dari tidur panjangnya selama 16 tahun di dalam es dan langsung memberikan salam pada Jenderal Timur. 劳东方将军亲自远赴极北之地。 Kini Jenderal Timur meminta penjelasan pada Dewa Rulai, kenapa dia memberontak, tapi Dewa Rulai pun tak ingin 反 menjelaskannya. 叛天界之罪，你是洗脱不了的，不用老夫说明了吧？ 那么只有得罪了。 Jenderal Timur pun langsung menyerang dengan topinya, dan saat itu juga Jenderal Barat juga muncul di belakang Dewa Rulai. 广目天王也来了，好热闹。 Kini Dewa Rulai benar-benar terkepung oleh dua jenderal sakti yang kekuatannya sangat luar biasa. 就让我来替你结束这苦难吧。 可惜我的责任未完，现在离去， Jenderal Timur langsung merubah dirinya ke mode petarung, dan Jenderal Barat juga sudah bersiap dengan genderang petirnya yang langsung menyerang Dewa Rulai dan ditangkis. 今日你我已是水火不容，来，直立吧！ Tapi Jenderal Timur langsung menyerang, yang membuat Dewa Rulai terpental dan terluka. Dewa Rulai langsung memasuki mode meditasi, yang membuat tubuhnya dikelilingi cahaya emas. 这是如来的绝技，自能洞察对手的一切破绽。 Jenderal Timur yang tak mau membuang waktu, langsung terbang menyerang Dewa Rulai, tapi dia tak mampu menyentuhnya, karena tertahan oleh kekuatan es milik Dewa Rulai. 这股刚猛雄浑的山洪爆发， Jenderal Timur yang terlilit es, kini langsung dilempar oleh Dewa Rulai. Dan Jenderal Barat juga tak mau diam dan langsung menyerang Dewa Rulai dengan petirnya, yang membuat sang dewa harus waspada. Kini Dewa Rulai benar-benar harus bertarung dengan dua jenderal yang kesaktiannya tidak main-main. Dewa Rulai pun harus bisa bertahan dan jangan sampai terkena serangan, karena serangan apapun dapat membuat cedera yang serius. 狗借收拾你！来，这你！ Dewa Rulai kini beradu kekuatan dengan Jenderal Timur dan dengan sekejap berpindah ke belakang Jenderal Barat dan langsung menyerangnya, yang membuat Jenderal Barat terpental cukup jauh. Dewa Rulai yang masih dalam penyembuhan kini batuk darah, tapi dia harus tetap bertarung untuk melindungi dirinya sendiri. Jenderal Barat yang terlempar kini marah dan langsung mengeluarkan kekuatan genderang petir maksimal yang membentuk sebuah Susanoo raksasa. Kini
Dewa Rulai benar-benar dalam bahaya, Susanoo itu mencoba menangkap Dewa Rulai, dan Dewa pun berhasil melepaskan dirinya dari genggaman Susanoo Jenderal Barat, dan balik menyerang hingga Susanoo tersebut terjatuh. Jenderal Barat yang mulai kesal kemudian mengeluarkan genderang raksasa yang memberikan sebuah senjata palu pada Susanoo-nya dan langsung menyerang Dewa Rulai. Dewa Rulai pun kini mengeluarkan perisai esnya dan langsung beradu tenaga dengan Jenderal Barat. Saat Dewa Rulai menahan serangan Jenderal Barat, kini Jenderal Timur muncul kembali dan langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang. Tapi kini Jenderal Timur malah menyerang Jenderal Barat yang membuatnya terluka dan pingsan. Jenderal Timur pun meminta maaf pada Jenderal Barat dan Dewa Rulai mulai bingung. 为什么？对不起了，广目天王。吃过天王。 这都是为了捍卫天界。 Ini Jenderal Timur memberi hormat pada Dewa Rulai. Dewa Rulai pun bertanya pada Jenderal Timur, kenapa dia diam dengan perubahan Kaisar Sitian? Jenderal Timur pun memberikan penjelasan pada Dewa Rulai. Jenderal Timur tak bisa mengkhianati Kaisar Sitian karena dia sahabatnya dan lebih baik mati daripada berkhianat. Jenderal Timur hanya bisa diam dan mentoleransi sang kaisar. 老夫只能包容他，但是。 这次牵扯到你和永恒，我亲自去妖怪大道见过唐三藏等。 Jenderal Timur pun kini berharap tim Biksu Tong dapat sampai di surga barat dengan lancar. Jangan sampai kitab suci jatuh ke tangan Kaisar Sitian. 若让现在的帝释天得到永恒之火，阻挠唐三藏之事。 没错。 Dewa Rulai pun kini berterima kasih pada Jenderal Timur. Jenderal Timur lalu membayangkan kejadian di Istana Langit akhir-akhir ini yang dikuasai oleh kegelapan. Para dewi di sana mati secara misterius oleh aura kegelapan. 暗魂的气息居然在天宫之内。 Sang jenderal pun lalu menemui Dewa Rulai dan meminta pencerahan. Sejak saat itu, Jenderal Timur paham kenapa Dewa Rulai memberontak. 如来，你怎么看？ 两种可能，第一种，下界妖怪作祟；第二种可能，就不好说了。若是第二种，古书记载，天众堕落。若真是那样，事情就复杂多了。 Semua yang dilakukan Dewa Rulai adalah untuk menyelamatkan Istana Langit dari kegelapan. 到了不少。 Jenderal Timur bilang perubahan Kaisar Langit terjadi setelah bertarung melawan Asura dan Jenderal Timur pun menyuruh Dewa Rulai untuk menyelidikinya. 大战，你去查探一下，或许能找到一些端倪。 Kini Jenderal Timur menyuruh Dewa Rulai pergi karena pasukan langit akan segera datang. 分寸，快走吧。 Dewa Rulai pun berpamitan dengan Jenderal Timur dan mulai pergi dari tempat itu. 我要快，一场浩劫正在将被波及，能否制止？ Dari langit, Kaisar Sitian mengetahui pengkhianatan Jenderal Timur dan pasukan langit telah tiba untuk menangkap Jenderal Timur. 帝释天，老夫只是不想你再错下。罪无可恕。 Cerita langsung flashback ke masa lalu, di mana Yusho terluka karena menyelamatkan Aoksue dari serangan Garuda. Aoksue yang melihat Yusho terluka merasa bersalah dan kemudian memberi pesan pada Yusho lewat kertas. Yusho yang menerima pesan itu langsung menemui Aoksue di hutan. Aoksue pun menanyakan keadaan Yusho. 你现在没事了吗？已经可以行走了，但我觉得多练习一点，未必没机会。 Kini Aoksue yang merasa bersalah ingin Yusho membunuhnya saja, tapi Yusho tak mau karena bagaimanapun juga mereka bersahabat yang akan menolong jika dalam bahaya. 你为什么要对我这么好？我说过了，我们是朋友，
Aoxue yang terus merasa bersalah ingin Yusou menghindar darinya karena dia merasa malu telah membuat Yusou cedera parah dan klan naga akan mengolok-olok dirinya. 所有人都在责怪我、耻笑我。 Yusou yang membujuk Aoxue bahwa ini bukan salahnya, tapi ini adalah takdir, malah membuat Aoxue marah, lalu pergi meninggalkan Yusou. 变成这样是我的命运，但不代表我已放弃。明白我这种地底泥的感受的。我好后悔，没珍惜我们最后一次见面。你为什么留下我一个人？ Kini Aoxue yang sudah sadar dari pingsannya bertemu kakek naga bernama Najia yang menyelamatkan Aoxue dari Garuda. 哎呀，被巨鸟伤得很惨呐，没关系的。 Tapi ternyata kakek ini malah mengikat Aoxue di atas bara api seperti kambing guling. Dan kakek naga ini berniat memanggang Aoxue. 这样烤熟的肉会更好吃。 Dan dia berkata bahwa naga dari zaman dahulu sudah saling membunuh dan yang kuat akan memakan yang lemah. 龙族诞生以来便一直互相残杀，这是自然规律。可惜呀、现在的龙族 Kini Aoxue pun berteriak karena dia tak mau mati dipanggang. 烤熟龙人得把握好火候。啊，烧死我了！ Kakek naga pun langsung mengambil pisau dan mengambil darah Aoxue untuk diminum. 把你的血和肉献给珍贵的鲜血呀！ Kakek naga yang mau minum darah Aoxue langsung melihat masa lalu Aoxue yang mengambil kitab suci ke barat. 虫，西天彼岸，我现在做的是我带回来的。 Melihat Aoxue terlibat dengan kitab suci, kakek naga langsung melepaskan dia dari ikatan dan tidak ingin Aoxue mati. 这样的话，你还不能死。 Kakek naga pun menyelamatkan Aoxue dengan esensi naga sejatinya. 只有用我的真元给他治疗。 Kini Aoxue yang sudah sadar langsung berada di sebuah taman di langit. Dia pun kaget melihat kakek naga di depannya. 你想干什么？不用怕呀，傲雪。你怎么知道我的名字？ Kakek naga kini tahu siapa dan dari mana serta masa lalu Aoxue dengan tepat. 献祭在绝龙天峰上。 Aoxue terkejut karena dia ternyata berada di langit luar awan yang merupakan rumah kakek naga legendaris. 这里是我家，你就是我的仆人，听话。 Aoxue yang berusaha menyerang kakek naga kini terkejut karena warna petirnya berubah menjadi warna hijau. Hal ini adalah karena esensi sejati naga yang diberikan oleh kakek naga pada Aoxue agar dia tidak jadi mati. 灌入你口中救了你，我去！应该庆幸遇到了我，不然我一直独自在云外天生活。你是100年来的第一个呢。你到底是谁呀？ Kini kakek naga menjelaskan dirinya pada Aoxue. Sang kakek ini ternyata adalah naga yang tercipta setelah kitab suci dan dia merupakan naga pertama di dunia. Dengan kata lain, kakek naga ini adalah moyang dari para naga dan dia juga naga legenda yang mengalahkan para Garuda. 我的古老名字叫纳迦，有我战胜迦楼罗的龙人传说。现在见到了传说中的我，他就是那个万中无一的龙。 Kini sang kakek naga minta Aoxue untuk membantunya sebagai imbalan menyelamatkan Aoxue dari kematian. 办一件事。 Di kerajaan Naga Laut Timur, ayah Aoxue dan kakaknya sedang membahas sesuatu dengan Raja Naga Laut Cina Selatan. Tiba-tiba seorang penjaga berlari menemui ayah Aoxue dan bilang bahwa Aoxue telah kembali. Sang Raja Naga dan semua orang yang di situ semuanya kaget. Kini Aoxue yang kembali sudah duduk di kursi raja dan mengobrol dengan tetua naga. 做事慢吞吞的，你们应该快点去死。 Raja Naga Laut Timur pun sudah datang menemui Aoxue. Aoxue pun langsung memancing emosi ayahnya. 我当然不能如你所愿了。印手了结你！哼，岂要老龙王 Dan para pengawal pun akan menangkap Aoxue. Lalu Aoxue mengeluarkan bulu mahkota Garuda yang membuat semua orang terkejut. 看看这是什么？这是迦楼罗羽冠。睁大你们的狗眼看清楚，关。 Karena dengan bulu itu artinya Aoxue lulus ujian dan dihormati sebagai naga pemberani dan menghapus semua kesalahannya di masa lalu. 东海龙王之子敖雪被尊为洗去过去所有。你竟然做到了！ Kini Aoxue pun merasa lega karena telah lepas dari hukuman naga. Aoxue lalu pergi dari dalam istana dan ingat pembicaraannya dengan kakek naga. 老不死的古龙，谁
下手。 Sang kakek berkata, efek dari dipindahkan kitab suci membuat yin dan yang tidak seimbang. Hal ini membuat yin tumbuh dengan sangat cepat dan mencemari langit tempat kakek naga tinggal. Akibatnya dia jadi sakit-sakitan. 这些败亡的气息会令我虚弱。 Kini kakek naga ingin kitab suci itu dibawa padanya untuk dimakan. Jika Oxue gagal, maka dia akan dibunuh. Dan Aoling pun juga akan dimakan oleh kakek 可以 naga. 走了，蠢材，蠢材！别怕，古罗爷爷，要给我对等的东西才行。 把你活活吃的骨头都不剩。你的那个女龙人，对了，欧林，他还没有死。想要吗？那就卖力一点。 Kakek naga lalu memberikan gelang Aoling pada Oxue. Jangan sampai gelang itu berubah menjadi gelap. Karena jika sudah berubah dan belum berhasil mendapatkan kitab suci, maka Aoling akan benar-benar dimakan oleh sang kakek. 就会变成我的地然仙。 Demi keselamatan Aoling, kini Oxue pergi ke tempat Biksu Tong. 救回奥林，唐三藏。 Di lain tempat, Raja Sapi dan klannya serta rombongan Biksu Tong menyerbu markas klan lebah. 兄弟们停下，暗无幽谷。 没错，无风的巢穴就藏在其中。 大白天也没有阳光直射，正是虫族喜欢的环境。 这地方真阴森，几乎无法辨清方向。 这次有把握吗？ Kini Perdana Menteri Duoji menggunakan darahnya untuk menunjukkan lokasi yang tepat. 在西北方向， 罗杰这次牺牲太大了， 我们被毒蜂折磨太深，苦无对策。 行，好兄弟，今日必将毒蜂连根拔起。 Mereka pun langsung menuju tempat sesuai dengan petunjuk dari darah Menteri Duoji. 前方道路越来越窄，若对方有法术护，停下！大王，立刻停下返回！ Ternyata, klan lebah ini sudah menunggu kedatangan dari klan sapi dan sudah menyusun rencana untuk melawan klan sapi. 阻隔着大草原吹来的清风， 大草原之魂，这是野牛一族他们的力量来源呐！ Ratu lebah pun muncul dan bilang, ini adalah wilayahnya dan Raja Sapi masih sangat berani untuk melawan klan lebah meski bertarung di wilayah mereka. 本王将毒蜂一口气消灭！ 陪伴牛哥哥，今天 Kini pertarungan klan sapi dan klan lebah pun telah dimulai. 哥怎么动作慢了？ Raja Sapi merasa kekuatannya melemah karena mereka tak bisa menyerap energi alam. Patkai yang ingin sembunyi kemudian ditendang oleh Biksu Tong dan disuruh untuk bertarung. 赶紧出去迎战！ Patkai pun langsung diserang oleh klan lebah dan ada Bailang yang menolong Patkai. Biksu Tong kini langsung bermeditasi agar klan sapi bisa melawan klan lebah dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membaca mantra. 必须要在半炷香内完成，否则野牛的猎食。 Raja Sapi kini sekuat tenaga melawan Ratu Lebah. Di kawasan lebah ini, klan sapi tak mampu menyerap energi alam, sehingga klan sapi mengalami kekalahan. 在外面有大草原的滋养，但在幽谷深处，是我的地能发挥最强的，就会全军覆没了。 Perdana Menteri Duoji yang hampir terkena sengatan lebah langsung ditolong oleh Raja Sapi. 不急，撑住，你可不能倒下！ Kini energi dari klan sapi sudah mulai habis, tapi Raja Sapi menyuruh mereka untuk bertahan. 都会战斗到底！ Ratu Lebah pun mulai percaya diri untuk memusnahkan seluruh klan sapi. Dan tiba-tiba, para lebah yang di langit mulai berjatuhan, membuat Ratu Lebah bingung. 为什么野牛们仍在作战？是谁？ Ternyata ini semua adalah berkat meditasi Biksu Tong yang menghancurkan formasi lebah. 好朋友大法师，孩子们，请干掉念经的和 Ratu 尚。 Lebah pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang Biksu Tong. Dan Biksu Tong pun dilindungi oleh Wuching, Patkai, dan Bailang. 要不得突破！老夫我也要大显身手！ Hal ini membuat Ratu Lebah harus turun tangan sendiri untuk menyerang Biksu Tong. Dan dengan sigap, Raja Sapi memukul mundur Ratu Lebah. Biksu Tong kini menyuruh Bailang untuk pergi menyelamatkan Xiaoyu. Bailang pun langsung berubah ke mode naga Yuso dan langsung membakar para lebah. 这小鬼同时有伤。 Kini Ratu Lebah melanjutkan pertarungannya dengan Raja Sapi.
无忌，没你想的那么顺利吧？只是多花点功夫而已。 Bella yang sudah lolos dari area pertempuran langsung berubah menjadi serigala putih dan melacak Xiaoyu dengan penciumannya. 是小雨的气味。 Bailang pun menemukan sisik naga milik Xiaoyu dan langsung mencari keberadaan Xiaoyu di sekitar tempat itu. 小雨的龙鳞，我来救你了，等我。 Fatka yang terkeroyok lebah ditolong oleh Menteri Duoji dan kini Menteri Duoji menawarkan diri untuk melindungi Biksu Tong. 我来掩护你吧，先去远处避避。我们还需要我的法术加持。小小造王才能，但有大法师的安危。 Fatka yang terus mengeluh ini diperingatkan oleh Wuqing. 华姐师兄别抱怨，专心对付毒蜂。如果野牛败了， Dan Biksu Tong berharap Raja Sapi segera mengalahkan Ratu Lebah karena mantranya tidak bisa bertahan terlalu lama. Raja Sapi pun kini berjuang lebih keras demi membunuh Ratu Lebah. Akhirnya Raja Sapi dapat memojokkan Ratu Lebah di batu dengan tombaknya. 无忌，今天非杀你不可！ Saat Raja Sapi ingin membunuh Ratu Lebah, tiba-tiba datanglah Menteri Duoji yang malah menyerang Raja Sapi dengan cambuknya. Hal ini membuat sapi yang lain bingung dengan perbuatan Menteri Duoji yang melukai mata Raja Sapi New Moron. 大王，别生气呀！ Menteri Duoji yang berkhianat ingin Raja Sapi mati. Hal ini membuat Ratu Lebah senang. 兄弟反目，自相残杀。 无忌，竟然背叛我！多吉是故意引我们走入陷阱的，牛魔王危险了。 Di tempat lain, Bailang sudah sampai di sarang klan lebah. 这就是毒蜂的巢穴了吧？小雨一定就在里面。 Dia langsung masuk ke sarang itu dan langsung diserang oleh lebah penjaga. Bailang pun kembali berubah ke mode naga dan membakar lebah penjaga. Salah satu lebah yang terbakar ternyata masih hidup dan dipadamkan apinya oleh Bailang. Bailang pun bertanya, di mana Xiaoyu berada? 娘， Lebah itu pun berkata, Xiaoyu ada di ruangan kepompong. Bailang pun langsung pergi ke ruangan itu. Di ruang kepompong, Xiaoyu terkepung oleh anak-anak lebah dan dia pun pingsan. 不行，我不能倒下去。 Di area pertarungan, Menteri Duoji mengungkapkan rasa kecewanya pada Raja Sapi yang membuat dia akhirnya harus 已经 berkhianat. 不适合做我们的王了。你知道为何毒蜂势力越来越强？我们赖以生存的草原变成了那个样。你把心思都花在了牛小妹身上，醒醒吧，你这个疯子！根本就是同一个人。我为野牛一族做了这么多，我吉才应该是野牛一族真正的大王。 Kini Raja Sapi akhirnya marah dan terpaksa harus bertarung dengan Menteri Duoji. Raja yang sudah emosi lalu mencekik Menteri Duoji dan tiba-tiba Ratu Lebah menyerang Raja Sapi dari belakang dan menusuk punggungnya dengan sengatan lebah. Sang ratu pun kini menyuntikkan racun ke dalam tubuh Raja Sapi yang membuatnya 你 kesakitan. 们牛哥哥被所谓的兄弟耍得团 Menteri 团。 Duoji ternyata sudah lama berkompromi dengan Ratu Lebah untuk menyingkirkan Raja Sapi agar dia bisa menjadi raja bagi klan sapi. 只有选择和封后联手才是明智之举。我就是草原的霸主。 Menteri Duoji yang merasa senang malah kini diserang oleh klan lebah yang membuatnya meninggal. 比天界的家伙们更蠢呢！ Ratu Lebah kini masih menyuntikkan racun ke dalam tubuh Raja Sapi dan menyerap darahnya. 趁乱从牛哥哥体内边吃养分。 Raja Sapi yang kuat akhirnya bisa bangkit lalu membanting Ratu Lebah. 被我注射了蜂毒， Ratu Lebah kini bingung karena seharusnya Raja Sapi tak mampu bergerak. Lalu dia mengingat saat dia diserang oleh Xiaoyu yang ternyata serangan itu dapat menetralkan racun lebah miliknya. 他的攻击中和了我的暗魂，我蜂毒的威力大减。 Ratu Lebah pun kini langsung dihajar oleh Raja Sapi dan dibunuh dengan tombaknya. Bailang sudah sampai di ruangan kepompong langsung melindungi Xiaoyu dari anak-anak lebah dan membawanya keluar dari tempat itu. Klan lebah yang melihat ratunya telah mati kini kabur dari arena pertarungan. Dan klan sapi pun bersorak atas kemenangan mereka.
Tapi Biksu Tong tidak senang dengan kemenangan itu, karena akan muncul masalah baru yang lebih mengerikan. Ternyata masalah itu adalah jatuhnya Raja Sapi ke dalam jiwa gelap, karena racun di tangannya sudah mulai menyebar. Ditambah dia tidak bisa menerima kematian Sun Wukong. 臂上的伤毒失控的蔓延全身，他马上就要堕入暗魂了。孙悟空真的死了吗？孙悟空！ Di neraka, kini Putri Suyu membujuk arwah wanita untuk segera bereinkarnasi. 留下一份思念就上路吧。桥的另一边就是新生，你将转世轮回，来世你还会记得我吗？ Suyi pun bertemu dengan pemandu lainnya dan ingin ingat tentang namanya. Dan pemandu yang lain bilang untuk melupakan saja hal itu, karena mereka hanya pemandu. 全都一模一样，没有名字，没有回忆，这就是引路者。没错。 Suyi yang masih penasaran, lalu teringat kata-kata Sun Wukong yang akan membantunya. Kini Suyi pun mendatangi gentong penglihatan untuk melihat jadi apa reinkarnasi Sun Wukong. Bila Wukong jadi kumbang atau semacamnya, maka Suyi tidak akan memikirkan kata-kata Wukong lagi. Tapi Suyi tak menemukan hasil reinkarnasi Sun Wukong. Kini wujud Raja Sapi pun telah berubah menjadi mengerikan, karena dia jatuh pada jiwa gelapnya. Dan Raja Sapi pun menginginkan darah untuk dimakan. Jiwa adik Liu yang berada di dalam Raja Sapi kini telah bercampur dengan jiwa gelapnya, dan dia pun mengeluarkan aura kegelapan yang membuat sapi-sapi lainnya terpengaruh. Kini Biksu Tong akan mencoba menolong Raja Sapi. Patke dan Wujing pun langsung mengurus sapi-sapi yang lainnya yang tercemar oleh aura kegelapan. Biksu Tong kini langsung membacakan mantra untuk Raja Sapi, dan Raja Sapi pun terikat oleh mantra Biksu Tong, yang membuatnya flashback saat dia masih kecil dulu. Adik Liu kecil menangis karena merusak barang-barang. Lalu datang bayangan Raja Sapi yang membujuk adik Liu agar tidak bersedih. Ternyata Raja Sapi dan adik Liu ini adalah satu orang, yaitu adik Liu sendiri. Raja Sapi adalah perwujudan lain dari adik Liu. Biksu Tong kini berusaha keras untuk menghilangkan aura gelap Raja Sapi. Raja Sapi pun malah memberontak dan mengamuk pada Biksu Tong. Dengan terpaksa, Biksu Tong pun harus memakai cara yang lebih keras pada Raja Sapi. Kini Biksu Tong merasa kewalahan menghadapi Raja Sapi yang semakin terpuruk pada kegelapan. Biksu Tong pun sekuat tenaga mengeluarkan tinjunya untuk menyadarkan Raja Sapi. Serta Patkai dan Wujing masih berhadapan dengan sapi-sapi yang lain. Raja Sapi yang semakin mengamuk kini dihentikan pergerakannya oleh Bailang. Bailang pun langsung masuk ke dalam mode naga dan melilit Raja Sapi. Biksu Tong menyuruh Bailang untuk melepaskannya karena takut Bailang tidak kuat dan malah membuatnya terluka. Tapi Bailang masih nekat tak mau melepaskan lilitannya. Tiba-tiba muncul Aokso yang langsung berubah ke mode naga dan membantu Bailang. Ini Raja Sapi tak mampu bergerak karena terlilit oleh dua naga. Biksu Tong pun tak mau membuang waktu dan langsung mengeluarkan mantra untuk menyadarkan Raja Sapi. Jiwa adik Liu di dalam Raja Sapi semakin masuk ke dalam kegelapan.
Dan langsung disambut oleh cacing-cacing kegelapan yang melilit tubuh adik New. 喜怒无常，那身边的人出，才知道大爱居然这样。我留在世上也没也好，堕落也好，都没关系。 Melihat adik New semakin terpuruk, Big Sutong terpaksa berbohong dan bilang bahwa Wukong tidak mati dan hanya bersembunyi. 是我骗你的，悟空他没死，看我躲起来了。 Mendengar teriakan itu, adik New langsung sadar dan berusaha melepaskan diri dari cacing kegelapan. 悟空没死，那我就不能堕落成傲骨，要回去。 Saat para cacing semakin menarik jiwa adik New, kini datang bayangan Sun Wukong yang menolong adik New dan menarik tangan adik New sehingga dia bisa lepas dari kegelapan. 叶小妹， 燃烧吧，大草原之魂！ Kini Raja Sapi telah berubah kembali menjadi adik New dan langsung ditangkap oleh Big Sutong. Dan sapi-sapi yang lain pun juga terlepas dari pengaruh kegelapan. 公主回来了。这个才是他真正的样子。 Bailan kini merasa senang, Aoxue telah kembali. 你们就搞得手忙脚乱，真是。 Dan Big Sutong mengajak yang lainnya untuk kembali ke perkampungan klan sapi. 大家准备回城吧。 Xiaoyu yang tersadar dari pingsannya kini melihat keindahan matahari. Dan kemudian datang Bailang menyapa Xiaoyu. 大家人呢？小雨，那些虫族呢？牛小妹杀了风后，野牛一族终于不用担惊受怕了。 Big Sutong kini mengobati luka adik New dengan ramuan buatannya. 基本就可清楚。 Dan adik New ingin membahas tentang Wukong, lalu dipotong pembicaraannya oleh Big Sutong. 哎呀，有大法师在，什么伤都不用担。我是想问，无论如何，这次 Tapi adik New masih tetap ngeyel dan menanyakan Sun Wukong. Big Sutong pun bilang, di gerbang barat, Wukong ingin menemuinya malam ini. Adik New pun merasa senang. Saat malam tiba, adik New bergegas ke gerbang barat untuk bertemu dengan Sun Wukong. Adik New yang sangat rindu dengan Sun Wukong langsung mendekatinya. 我好想你。之前你为什么不 Dan 告 Wukong pun menjelaskan kalau dia harus pergi untuk mengembalikan kitab suci ke barat agar dunia kembali seimbang. 16年了，你难道永恒之火易位，导致暗魂昌，只有我们把他送回彼岸。时间 Adik New yang ingin ikut Sun Wukong ditahan karena adik New masih punya tanggung jawab besar untuk klannya. 不行，野牛一族需要你。等任务完成，我自会。我不要，我要和你一起走。不准胡闹 Sun！ Wukong pun langsung pergi meninggalkan adik New. Kini adik New pun menangis. Ternyata yang barusan menemui adik New adalah Wuqing yang menyamar atas suruhan Big Sutong untuk menyampaikan pesan pada adik New. 他迟早会知道真相，我们这样骗他，谎言不一定就是坏的，人活着，但内心总会充满期盼。 Dan mereka pun kini melanjutkan perjalanan. 我们也是时候启程了，你变强了。本大爷一直就玩的无聊死了。 Aoxue tiba-tiba mendekati Bailang dan menanyakan tentang kitab suci. Aoxue pun belum tahu kalau ternyata kitab suci sudah berubah menjadi wujud Xiaoyu. 海郎，我不在的这段时间，你有没有好好的？应该怪你自己，为什么没做好？ 我不够强， Bailang pun tak mau menjawab dan langsung pergi meninggalkan Aoxue. 一定要！哎，你搞什么鬼呀？我问你话呢！前方乌云密布，是一场大风暴。无论如何，我都必须得到它。 Di langit, Dewa Assassin sedang membahas sesuatu dengan Dewa Erlang. 近来扫除暗影的工作增加，我还将他关入福岛囚牢。我觉得不妥的是，都提到了天宫的变化。神将， Tiba-tiba mereka mendengar lonceng gerbang utara berbunyi yang menandakan munculnya iblis besar. 沙欣大神，神将也在。北门塔的大钟是预测大，已连续响了12下了。 即将降世的大妖。在此多事之秋， Dan Dewa Assassin pun langsung punya firasat yang tidak enak. 为何我有种不好的预感？ Kemudian, awan di luar istana tiba-tiba berubah menjadi wujud kera Sun Wukong. 他
Dan cerita pun selesai. Apakah Sun Wukong telah hidup kembali? Tunggu jawabannya di season 4 ya sob, karena bakalan seru banget. Pokoknya alur cerita si Xingji yang Sobat Movie bahas ini nggak akan ngecewain sobatku semua. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.